wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang mukadimah, yang terhormat Bapak Fajar Budiman selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya dan teman saya dari kelompok 4, yaitu yang beranggotakan Nurfani Rahmayanti dengan NIM 3519017, dengan saya sendiri Nikita Safela 3519031. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Nah, jadi pembahasan yang akan kami bahas yaitu kami akan membahas dua materi. Yang pertama itu sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan transaksi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, sistem ini bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi atau SIA ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Nah, fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi antara lain, yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Nah, fungsi sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan fungsi dasar sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan adalah yang pertama itu pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi dan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Golongan pemakai sistem informasi akuntansi terdiri dari dua golongan, yaitu pemakaian informasi internal dan pemakaian informasi eksternal. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi ini yaitu dalam manajemen SDM untuk aktivitas penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Pertama itu semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Dan yang keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. Dan selanjutnya itu aset, baik kas dan data, dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir yaitu aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Yulfani. Beliau akan menjelaskan mengenai sistem pengolahan transaksi. Kepada Yulfani, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulfani Rahmayanti dengan NIM 3519017 ingin melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Nikita Safela. Selanjutnya itu sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi adalah memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi keuangan atau informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional dan pihak lain. Selanjutnya itu ada karakteristik sistem pengolahan transaksi. Ada 8 poin. Yang pertama itu volume data yang diproses relatif sangat besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data tentu sangat besar.
Yang ketiga itu kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat itu sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Yang kelima itu pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam itu orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh itu masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Yang kedelapan itu komputasi tidak terlalu rumit. Selanjutnya itu ada aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Ada 4 aktivitas. Yang pertama itu pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Yang kedua itu pengolahan dan manipulasi data. Yang ketiga menyimpan data. Yang keempat melaporkan data. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.